Sehat bersama PKU Delanggu dan masih ada saya Ridita untuk menemani Anda malam hari ini. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, kita langsung membuka line telepon 0271857555. Sekali lagi 0271857555. Tema kita seputar pendarahan rahim atau uterus abnormal ataupun kelainan head ya. Silahkan sekali lagi 0271857555. Kita lanjut lagi dok. Kalau membahas tentang ada 9 klasifikasi ya dok ya, mungkin bisa kita bahas satu persatu mulai dari polip dok. Jadi polip itu adalah suatu pertumbuhan dari kelenjar di rahim yang dia bersifat lokal, hanya ada di situ. Bisa dia satu atau dia bisa banyak di situ. Kemudian untuk mendiagnosis itu biasanya kita gunakan dengan USG. Kalau kita lihat dari bawah aja tanpa peralatan yang menunjang itu tidak bisa. Jadi harus dengan USG yang lewat jalur jalan lahir atau dengan yang namanya SIS. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya dok ya. Sudah ada yang bergabung untuk penelpon pertama malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Ibu Elvi di Solo. Silahkan Ibu. Halo. Iya, Ibu Elvi sudah bergabung di studio. Silahkan. Iya, halo. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya, mau tanya Bu. Saya ini kan saudara saya, habis melahirkan kan 40 hari minum PKB. Itu semenjak itu kok nggak pernah mens tuh, kenapa ya Bu ya? Sudah berapa lama Ibu? 20 November 2000 berapa ya? 14 ya. Semenjak itu sampai sekarang. Sekitar 1 tahunan lebih seperti itu Ibu atau gimana? Gimana? Sudah hampir 1 tahun ya seperti itu? Iya, hampir 1 tahun. Belum menstruasi lagi seperti itu pertanyaannya. Terus berapa hari ini baru berapa minggu itu tanda PKB-nya dihentikan, terus suntik KB gitu selama yang diambil 3 bulan gitu, apa nggak apa-apa ya Bu? Oke baik. Itu saja pertanyaannya? Ya udah, gitu aja. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Elvi, akan kita jawab. Dokter silakan ya. Sebelumnya sudah melahirkan langsung minum pil KB, tidak menstruasi selama hampir 1 tahun, kemudian berganti dengan suntik KB. Apakah itu tidak apa-apa? Jadi kalau dia habis melahirkan kemudian baru masih periode menyusui, kadang kita sebut adanya suatu KB alami jika dia menyusunya secara eksklusif. Kadang jika dia masih menggunakan KB alami oleh karena menyusui, kemudian itu bisa menyebabkan gangguan dia tidak menstruasi juga. Tapi kalau dia murni tidak menyusui kemudian menggunakan pil KB, harusnya dia mengalami yang namanya menstruasi. Untuk dari orang yang setelah melahirkan sampai dia kembali ke menstruasi yang normal, kadang butuh beberapa bulan. Kemudian ibu ini tadi kan saudaranya juga berganti menjadi suntik KB. Suntik KB itu ada 2 macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau yang 3 bulan biasanya memang tidak menstruasi. Mungkin sebaiknya kalau seperti ini diperiksakan juga ke dokter kandungan untuk dilihat lebih lanjut apakah ada kelainan yang lain atau tidak. Oke baik ya Ibu, silakan tadi penjelasannya sudah jelas. Kalau Ibu belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Anda bisa bergabung lagi. Tapi Anda juga bisa langsung cek ke medis di dokter spesialis kandungan. Apalagi Anda bisa langsung datang juga untuk berkunjung dengan dokter Emma ya di PKU Muhammadiyah Delanggu. Ada dokter spesialis kandungan yang pastinya di sana sudah profesional. Dan silakan untuk penelpon lain yang sudah bergabung, kita mengundang Anda. Tema kita masih seputar kelainan head atau pendarahan rahim atau uterus abnormal di 0271857555. Baik, tampaknya sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Ibu Ari silahkan. Ibu Ari di Solo silahkan. Iya. Mau tanya Mbak, kemarin saya habis operasi laparoskopi. Habis operasi, mohon maaf, kenapa Bu? Di saluran rahim. Oke. Yang saya mau tanyakan, kemarin habis operasi, halo? Iya. Habis operasi itu ada pemotongan saluran rahim itu Mbak. Pertanyaannya bisa hamil normal nggak Mbak ya? Oke baik. Sebelumnya mohon maaf, operasi apa Ibu?
laparoskopi. Oke, baik. Apakah bisa hamil lagi atau enggak seperti itu? Iya, betul. Baik, itu saja pertanyaannya? Iya, itu Mbak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Dokter mungkin agak di luar tema, nggak apa-apa ya dok ya? Oke. Silahkan dokter Emma. Jadi operasi kemarin yang dinamakan operasi laparoskopi itu operasi dengan menggunakan kamera kecil. Jadi bukan operasi yang seperti dulu kan operasi dengan sayatan yang besar, lebar. Itu kalau laparoskopi itu dengan kamera yang kecil-kecil. Jadi sayatannya hanya kurang lebih 1 cm biasanya. Kemudian untuk apakah sudah bisa hamil lagi atau tidak, tadi tidak disebutkan apakah dipotong dua-duanya atau tidak. Jadi kita setiap perempuan yang normal biasanya punya 2 saluran telur. Kalau satu dipotong, kemudian yang satunya normal, tidak ada kelainan di situ, masih ada kemungkinan untuk hamil lagi. Tapi ketika dua-duanya yang dipotong, berarti kemungkinan hamilnya tidak dengan hamil spontan, tapi kan sekarang ada yang namanya bayi tabung. Jadi masih ada kemungkinan hamil tapi dengan cara yang berbeda. Oke, tapi ketika hanya satu, tapi yang satu dalam kondisi yang baik, normal, masih ada kemungkinan untuk hamil. Oke, baik seperti itu ya. Dan kita ke penelpon selanjutnya yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Ibu Citra di Muntilan, Ibu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Halo. Ibu. Iya. Ibu Yanto ya, mohon maaf. Silakan. Iya. Mau tanya, dok. Silahkan. Ini setiap kali mens itu kok saya sakitnya luar biasa itu apalagi di sekitar pinggang itu rasanya pokoknya nggak karuan itu. Terus untuk tekstur darahnya itu kok tidak cair tapi agak menggumpal itu. Ini kalau seperti ini bagaimana dan kira-kira nanti solusinya gimana? Ibu, tapi untuk siklusnya normal atau kadang normal, baik. Iya. Oke, itu saja Ibu pertanyaannya? Iya. Baik, ditutup dulu teleponnya. Terima kasih, selamat malam Ibu Yanto di Muntilan. Dok, siklusnya normal untuk menstruasi tapi sakit yang berlebihan dan agak menggumpal untuk darahnya. Jadi kalau untuk sakit yang berlebihan itu harus kita waspadai apakah di situ ada kelainan yang lain. Jadi gangguan pada haid itu kadang dia nyerinya terlalu berlebihan atau terjadi gumpalan-gumpalan. Yang kita takutkan kalau misal dia nyeri berlebihan itu ada yang namanya suatu endometriosis eksterna. Endometriosis eksterna itu bisa seperti nanti timbulnya suatu kista coklat, kemudian atau masuk kalau di sini di dalam adenomiosis. Jadi adanya bagian dari dalam rahim yang sampai ke luar rahim. Dia kadang bisa bikin menstruasinya menjadi sakit sekali. Sebaiknya kalau seperti ini diperiksakan dulu ke dokter kandungan, kemudian nanti baru bisa kita lihat apakah ada penyakit yang lain atau tidak. Tapi apalagi tadi dari ciri-cirinya yang darahnya menggumpal ini juga harus diwaspadai itu ya dok? Oke. Ibu di Muntilan, silakan Anda bisa langsung cek ke medis deh Ibu ya, karena jangan ditunda-tunda kalau untuk apalagi Ibu sudah merasakan sakit yang luar biasa ketika Anda menstruasi dan juga sudah ada gejala untuk darahnya menggumpal, Anda harus langsung segera cek ke dokter spesialis kandungan terdekat pastinya. Dan kita akan membuka line telepon lagi untuk Anda yang berada di Solo dan sekitarnya ingin bergabung. Nanti kita akan buka line telepon lagi 0271857555 setelah jeda pariwara berikut ini.